Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah metode numerik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan yaitu yang berjudul interpolasi. Nah, untuk judul interpolasi ini sebenarnya untuk dua pertemuan ya, pertemuan 12 dan pertemuan 13. Jadi ada beberapa metode di situ. Kalau nggak salah ada 4 metode. Nah, 4 metode itu saya bagi menjadi dua. Jadi untuk pertemuan 12 dan pertemuan 13. Nah, untuk video kali ini saya jadikan satu, jadi pertemuan 12 dan 13 itu menjadi satu video, seperti itu ya. Oke, kita melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu regresi, dan sekarang kita masuk ke interpolasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih interpolasi itu gitu kan? Interpolasi itu digunakan untuk mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui. Nah, ini dari pengertiannya saja sudah berbeda ya dengan fungsi dari regresi kemarin. Jadi kalau regresi itu dia digunakan untuk memprediksi suatu data apabila data itu belum diketahui gitu ya. Nah, kalau yang interpolasi itu jadi dia untuk mengestimasi nilai yang sudah ada, yang telah diketahui, seperti itu. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah grafik itu seperti ini ya. Jadi regresi itu dia akan mengestimasi sesuai dengan behaviornya dia, kebiasaannya dia dari data tersebut. Nah, kalau interpolasi itu dia memprediksi atau mengestimasi itu dari data yang sudah ada gitu ya. Nah, ini saya jelaskan, saya gambarkan lebih detail perbedaan regresi sama interpolasi gitu ya. Jadi kalau regresi, jadi ini regresi ya. Maaf, ini tulisannya mungkin jelek, nggak apa-apa ya. Nah, kalau regresi itu misalkan di sini ada data ya. Nah, ada data misalkan di sini, di sini gitu ya. Yang titik-titik ini adalah data. Nah, dari data ini kita disuruh untuk mengestimasi data selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau regresi itu dia garisnya itu cenderung tidak semua titik itu dilewati. Jadi dia akan melewati titik-titik yang sesuai saja, tergantung dari metode yang kita gunakan. Nah, kemarin kita menggunakan banyak metode ya, dan semua metode itu didekatkan oleh yang metode linier. Jadi dia akan bersifat garis lurus seperti ini. Nah, kalau regresi itu ada data yang tidak dilewatinya, atau ini ada yang tidak dilewati oleh garis ini ya. Nah, ini regresi. Jadi garis lurus ini dia akan seperti ini, sesuai dengan behavior atau kebiasaan dia, atau fungsi yang tepat untuk mengestimasi nilai tersebut, seperti itu. Nah, kalau interpolasi itu kalau misalkan ada data di sini, di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Ini misalkan seperti ini datanya. Kalau interpolasi itu dia semua data itu dilewati. Seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini fungsinya dari interpolasi itu adalah untuk mengestimasi suatu data dari data yang telah diketahui, seperti ini. Misalkan kita mengestimasi data yang ada di sini itu berapa, data di sini itu berapa, seperti itu. Jadi sudah jelas ya bedanya antara regresi sama interpolasi. Kalau regresi itu untuk memprediksi data yang belum diketahui.
Jadi tidak semua data itu dilewati oleh garis ini gitu ya. Nah, kalau interpolasi itu adalah mengestimasi data yang telah diketahui seperti itu ya. Jadi semua data itu dilewati oleh garis seperti itu. Oke, saya rasa ini ya cukup jelas perbedaan antara regresi sama interpolasi. Nah, sekarang kita masuk bentuk-bentuk interpolasi ya, metode interpolasi. Yang pertama adalah interpolasi linear, interpolasi kuadrat, ada interpolasi polinomial, dan interpolasi Lagrange. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pembelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama adalah interpolasi linear. Namanya linear itu pasti didekati dengan garis lurus ya. Nah, misalkan ada sebuah fungsi fx yang berbentuk garis lengkung seperti ini, dan kita akan melakukan interpolasi berbentuk linear, yaitu berbentuk garis lurus ini ya, yang saya tandai oleh titik A sampai E, dan di tengah-tengah ada titik C seperti ini. Nah, di sini kita ada titik A itu adalah merupakan data X0 yang diproyeksikan ke Fx0, dan X1 itu untuk E, ini untuk data Fx1 seperti ini ya. Nah, untuk C ini merupakan data yang akan kita cari. Jadi C itu merupakan data yang akan kita cari di antara data A sama data E gitu ya. Seperti itu. Nah, diketahui nilai fungsi di titik X0 dan X1 yaitu Fx0 dan Fx1. Ini ya, X0 untuk Fx0, X1 untuk Fx1 seperti itu. Dengan metode interpolasi linear akan dicari nilai fungsi F1 X di titik X. Jadi intinya kita akan mencari titik C di sini. Nah, indeks. Jadi di sini ada indeks 1 ya. Di sini ada angka 1 di sini, F1X. Beda lagi kalau yang ini Fx1. Nah, ini maksudnya adalah fungsi dari X1. Kalau ini adalah F1X. Indeks 1 ini menunjukkan bahwa dia didekati dengan interpolasi linear orde 1. Jadi angka 1 ini menunjukkan dia adalah orde 1 seperti itu. Nanti kalau misalkan tulisannya F2X berarti dia orde 2. Kalau F3X berarti dia orde 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung dengan simbol. Jadi kalau seperti ini ya beda ya dengan ini. Jadi kalau yang ini adalah fungsi dari X1, kalau yang ini adalah interpolasi orde 1X seperti itu, di titik X seperti itu ya. Nah, jadi untuk mencari interpolasi itu adalah kita gambarkan menjadi segitiga siku-siku seperti ini. Nah, di sini perhatikan dua segitiga ABC dan ADE ya. ABC sama ADE. Nah, ini kurang D ya di sini. Mohon maaf, ini kurang huruf D di sini. Jadi ada dua buah segitiga, ADE sama ABC. Nah, dalam hukum matematika di sini kedua segitiga itu sebangun ya, atau kongruen gitu ya. Kalau kongruen atau sebangun itu maka berlaku rumus ini. Jadi BC per AB, BC per AB. Jadi BC itu sama dengan DE, AB itu sama dengan AD gitu ya. AB itu sama dengan AD seperti itu. Ini adalah rumus dari kongruen atau sebangun, kongruensi ya. Nah, kalau udah tahu rumus ini, jadi kita bisa tahu B itu adalah titik apa gitu ya. BC itu yang mana? BC itu yang ini ya. Berarti Fx dikurangi Fx0 seperti itu. Terus ini dikurangi AB-nya adalah X. AB-nya itu adalah X dikurangi X0. Seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi intinya rumus yang ini adalah ditulis ulang dalam bentuk fungsi seperti ini. Nah, di sini ada F1X. Berarti F1X itu adalah interpolasi orde 1 ya tadi ya. Dikurangi dari fungsi dari X0 dibagi X min X0 sama dengan Fx1
fungsi dari X0 dikurangi X1 min X0. Sehingga untuk mencari interpolasi orde 1 itu berarti tinggal ini perkalian silang nanti terus dibagi ya, dikalikan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini merupakan rumus dari untuk mencari interpolasi linear orde 1 seperti itu. Nah, daripada bingung kita langsung contoh saja ya. Nah, ini tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 6 sama dengan sekian dengan menggunakan interpolasi linear. Jadi di sini dari contoh ini ada dua data ya. Ada len 1 dan ada len 6. Nah, kita disuruh untuk mencari nilai dari len 2. Jadi len 2 itu di antara len 1 sama len 6 gitu ya. Nah, kalau kita tulis matematisnya adalah seperti ini. Jadi pada saat X0 sama dengan 1 berarti maksudnya adalah pada saat len sama dengan 1, fx0-nya sama dengan 0. Pada saat X1-nya 6 atau len 6 itu fx1-nya adalah 1,7 sekian seperti itu ya. Nah, kita disuruh untuk mencari len 2, berarti X-nya itu adalah sama dengan 2. Jadi fx-nya itu berapa? Seperti itu. Nah, sudah seperti ini kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya, 6.1 ini. Nah, di sini ya tinggal masukkan saja fx0 berarti sama dengan 0 ditambah fx1 sama dengan ini dikurangi 0 dibagi x1 min x0 gitu ya. Sama kalikan x min x0 sama dengan ini gitu. Dengan interpolasi linear orde 1 didapat nilai len 2 itu sama dengan ini ya 0,3. Ini kalau pakai interpolasi. Nah, sedangkan kalau kita menghitung menggunakan nilai eksak atau menggunakan kalkulator ya. Kalau menggunakan kalkulator len 2 itu ternyata 0,6 sekian. Nah, sehingga dari ini ke sini kan ada perbedaan tuh ya. Jadi di situ ada errornya seperti itu. Nah, errornya berapa? Nah, ini tinggal dikurangi saja. Jadi ini 0,6 dikurangi 0,3 dibagi dengan 0,6 itu sendiri, kalikan 100% sama dengan 48%. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa errornya sangat besar ya, cukup besar. Sehingga perlu diambil range yang sangat kecil. Tadi range-nya itu antara 1 sampai 6 gitu ya. 1 sampai 6 itu dia masih besar sehingga menghasilkan error yang besar. Sehingga kita bisa mengambil range yang sedikit, yang lebih kecil gitu ya. Kita ambil range-nya itu 1 sampai 4. Nah, ini 1 sampai 4 untuk mencari len 2 gitu ya. Nah, 4 itu datanya adalah fx1-nya adalah 1,3 sekian. Nah, untuk mencari len 2 ya kita masukkan rumus yang tadi sama hasilnya 0,4. Seperti itu. Kita bandingkan dengan 0,4 ini dengan nilai eksak dari kalkulator. Ternyata errornya berubah ya menjadi 33,33%. Ya, dia masih tergolong besar sih, tapi dia sudah mengurangi dari error yang sebelumnya, yaitu dengan cara diperkecil range-nya gitu ya. Nah, tapi dengan cara seperti ini masih belum efektif ya, karena errornya masih tergolong besar untuk interpolasi linear seperti itu. Makanya kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu menggunakan interpolasi kuadrat. Nah, interpolasi kuadrat itu, jadi kan kalau kita pakai interpolasi linear itu, jadi kalau misalkan ada fungsi sesungguhnya itu kan lengkung seperti ini ya. Nah, kalau interpolasi linear itu dia didekati oleh garis lurus seperti ini. Jadi ya pantas kalau misalkan dia errornya besar. Nah, kalau interpolasi kuadrat kita tidak menggunakan garis lurus lagi, tapi kita memprediksinya menggunakan garis yang lengkung gitu ya. Yang namanya tidak menjadi orde 1 lagi tapi menggunakan orde 2 seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk metode kuadrat? Nah, seperti ini. Nah, di sini kesalahan yang besar pada interpolasi linear terjadi karena kurva yang lengkung didekati dengan garis lurus. Nah, untuk mengatasinya digunakanlah garis lengkung untuk memperkirakannya. Jadi, di dalam metode interpolasi kuadrat ini kita mengatasinya untuk memperkirakan
fungsi itu didekati dengan garis lengkung juga, sehingga biar bisa mengurangi errornya tadi, gitu ya. Nah, untuk rumusnya, jadi untuk interpolasi kuadrat itu kita menggunakan polinomial order 2. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau order 2 ini sudah ganti ya, jadi menjadi F2X. Tadi kalau di awal F1X yang menandakan order 1, kalau yang di sini adalah F2X yang menandakan dia order 2, seperti itu. F2X sama dengan B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 kali X min X0 kali X min X1, seperti itu. Nah, di sini X sama X0, X1 semuanya sudah ada ya di soal. Yang belum tahu adalah B0, B1, dan B2. Nah, B0 itu apa, Bu? B0 itu adalah Fx0, fungsi dari X0. Untuk B1 berarti adalah Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0. Jadi intinya B itu adalah beda ya, selisih. Jadi dia perbedaan dari, kalau B0 berarti dia ya berarti perbedaan antara Fx0 saja gitu, dikurangi 0 lah aslinya, tapi ini tidak ditulis ya. Jadi B0 itu adalah Fx0. Kalau B1 itu berarti dia perbedaan antara Fx1 dengan Fx0, seperti itu, dibagi dengan X1 min X0. Nah, kalau untuk B2, nah B2 itu berarti perbedaan antara Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1. Nah, ini dikurangi dulu Fx1 min Fx0 dibagi dengan X1 min X0 dibagi X2 min X0. Nah, ini harus hafal ya rumus-rumus ini ya untuk mencari B0, B1, dan B2. Nah, nanti pengaplikasiannya di dalam soal seperti ini. Jadi misalkan tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1, len 4, dan len 6. Di sini ada 3 data ya. Ada len 1, len 4, sama len 6. Nah, kalau 3 data itu pasti kita menggunakan order 2, seperti itu. Jadi banyaknya data dikurangi 1, seperti itu ya. Banyak data kan ada 3, dikurangi 1 berarti 2. Jadi kita menggunakan order 2, seperti itu. Nah, sekarang kita X0-nya sama dengan 1. Berarti yang ini ya. Terus Fx0-nya adalah 0, X1-nya sama dengan 4, Fx1-nya adalah ini, dan X2-nya adalah 6 ya, 6, Fx2-nya adalah ini. Kita disuruh untuk mencari X sama dengan 2 pada saat len 2 ya. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus mencari B tadi, B0, B1, dan B2. Kita masukkan ke rumus-rumusnya tadi. Jadi B0 itu sama dengan Fx0, B1 itu berarti ini dikurangi ini dibagi dengan 4 dikurangi 1, seperti itu. Terus 1,7 dikurangi 1,3 dibagi dengan 6 dikurangi 4 dikurangi 1,3 dikurangi 0 dibagi 4 kurangi 1 dibagi 6 dikurangi 1 gitu. Jadi ini menurut rumus tadi ya. Sehingga setelah kita mencari B0, B1, dan B2, kita bisa mencari interpolasi order 2-nya tadi pada saat X sama dengan 2. Sehingga ini adalah rumus yang ini ya, yang ini nih, yang 6.2 ini. Nah, ini dimasukkan saja. B0-nya tadi udah ketemu, B1 udah ketemu, B2 ketemu, ini X min X0 sudah ada semua dari soal. Nah, ini tinggal dimasukkan, ketemunya interpolasi order 2-nya adalah 0,5 sekian ya. Sedangkan kalau len 2 dari kalkulator itu dia sama dengan 0,6. Nah, sehingga bisa dilihat errornya. Jadi 0,6 dikurangi 0,5 dibagi 0,6 sekian kali 100%, hasilnya di 18,4%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu lebih kecil ya dari interpolasi yang linear tadi, yang baik yang range-nya besar maupun yang kecil. Jadi ini sudah meredus cukup lumayan besar, seperti 18,4%. Namun di sini juga dianggap masih kurang ya,
errornya masih besar, sehingga perlu ada metode lain yang bisa mereduce error ini lagi, seperti itu. Nah, kita masuk ke interpolasi polinomial ya. Jadi mohon maaf, ini sebenarnya bukan ini ya, bukan atau polinomial, ini salah, ini harusnya adalah interpolasi kuadrat saja. Polinomial ada sendiri gitu ya. Jadi polinomialnya itu harusnya dihilangkan. Oke, sekarang kita masuk ke interpolasi polinomial. Nah, di sini ini cukup rumit ya kalau misalkan kalian tidak menyimaknya dengan baik gitu. Jadi kalau namanya polinomial itu adalah suku banyak. Jadi dia ada ordernya itu tidak hanya sampai kedua, satu kayak yang sebelumnya ya. Kalau kuadrat berarti order 2, kalau linear order 1. Tapi kalau polinomial itu dia bisa sampai n, sampai polinomialnya ordernya sampai n, dari datanya itu n plus 1, seperti itu. Jadi bentuk umum atau rumus dari interpolasi polinomial itu adalah pasti hurufnya adalah n, seperti ini ya. Jadi dia adalah interpolasi order ke n, itu tergantung dari datanya yang ada di soal, seperti itu. Nah, misalkan di sini fn x, nah ini rumusnya ya, ada B0, B1 sampai dengan Bn gitu. Terus ini ada x min x0, terus x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min xn min 1. Nah, di sini nanti mungkin kalau dilihat dari rumusnya saja masih bingung ya. Nah, kita lanjut aja dulu. Seperti yang dilakukan dengan interpolasi linear dan kuadrat, titik-titik data dapat digunakan untuk mengevaluasi koefisien B0, B1, dan Bn. Untuk polinomial order n diperlukan n plus 1 gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan order itu dilihat dari datanya. Jadi kalau misalkan datanya ada 4, berarti dia ordernya 3. Kalau datanya ada 5, berarti dia ada ordernya 4, seperti itu. Jadi intinya order ke n itu datanya ada n plus 1, seperti itu ya. Oke, nah untuk mencari B0, B1, B2, Bn itu adalah ini ya. B0 itu adalah fx0, B1 itu adalah fx1, x0. Jadi maksudnya adalah dia selisih antara x1 sampai x0 gitu ya. Terus kalau B2 itu berarti selisih x2, x1 sampai x0. Kalau Bn berarti adalah selisih dari xn, xn-1 sampai dengan x0, seperti itu. Nah, untuk mencari B0, B1, B2, Bn kita menggunakan ini ya, fungsi berkurung atau pembagian beda hingga. Nah, jadi kalau misalkan ada tanda kurung seperti ini, kurung kotak seperti ini ya, itu dinamakan pembagian beda hingga, seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, rumusnya adalah seperti ini, f kurungnya seperti ini, xi min xj, seperti itu. Jadi dia adalah beda 1 antara fxi min fxj dibagi xi min xj, seperti itu ya. Terus ada pembagian beda hingga kedua, xi xj min xj xk dibagi xi min xk, seperti itu. Nah, ini tinggal melihat rumusnya ya, pembagian beda hingga ke n. Nah, ini agak rumit nih, xi xn-1 sampai dengan x0. Jadi ada bedanya lagi, itu xn, xn-1 sampai x1, xn-1 dan seterusnya sampai x0. Nah, kita langsung saja. Nah, ini ya, kalau sudah ketemu beda-bedanya tadi, baru dimasukkan ke dalam rumus interpolasi order ke n tadi gitu. Jadi daripada kita bingung, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini dalam contoh, nah di sini ada data x0 sama dengan 1, x1, x2, dan kita untuk mencari len 2. Sekarang dengan menambahkan titik x4, titik keempat yaitu x3. Jadi di sini ada 4 data ya. Ada 4 data
yaitu pada saat 1, 4, 6, dan 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat seperti ini, X0-nya 1, 4, S1-nya 4, S2-nya 6, X3-nya 5, kita disuruh untuk mencari X-nya itu pada saat 2 gitu ya. Nah, di sini ada 4 data. Jadi kalau ada 4 data berarti kita menggunakan orde ketiga gitu ya. Jadi N-nya itu sama dengan 3. Jadi pasti N itu data itu sama dengan N plus 1 dan ordenya adalah N-nya gitu. Jadi kalau datanya ada 4 berarti ordenya ada 3. Nah, setelah kita udah tahu data-data ini dari soal, nah kita tuliskan rumus interpolasi orde ketiga. Jadi F3 berarti interpolasi orde ketiga itu sama dengan B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 X min X0 kali X min X1 ditambah B3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang pembagian beda hingga pertama dihitung dengan persamaan 6.8. Jadi cara mengerjakannya kita menggunakan beda hingga ya. Beda hingga itu yang ditandai kurung kotak seperti ini. Jadi yang pertama kita cari selisih 1 dulu. Beda hingga pertama. Maksudnya pertama itu berarti 1 ya. Jadi antara X0 sama X1 dulu, terus X1 ke X2, X2 ke S3 seperti itu. Jadi pertama adalah beda hingga antara X1 sama X0 gitu ya. Jadi ini 1,3 dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi 1 gitu. Terus beda hingga ke X2, X1 berarti 1,7 dikurangi 1,3 dibagi 6 dikurangi 4 seperti itu ya. Terus S3 sama X2. Jadi intinya kita mencari beda hingga pertama, yaitu beda hingga satu selisih, satu dat di antara ini ya, X1 ke X0, X2 ke X1 dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah kita mencari beda hingga pertama, kita mencari beda hingga kedua. Dengan cara bagaimana, Bu? Beda hingga kedua itu dilihat dari sini. Datanya berganti dari sini. Jadi tinggal ini dikurangi ini ya. Jadi 0,2 dikurangi 0,4 dibagi. Nah, kita lihat yang di penyebutnya ya. Penyebutnya ini. Kita yang atas pakai yang batas bawah, kalau yang bawah pakai batas atas seperti itu. Jadi tinggal 6 dikurangi 1, tulis di sini. Hasilnya adalah ini ya, minus sekian. Setelah itu kita hitung yang di bawahnya. Data yang ini sama yang ini, berarti tinggal 0,1 8 sekian dikurangi 0,202 sekian dibagi dengan ini sama ini ya. Kita kalau yang atas pakai batas bawah berarti 4. Terus yang ini pakai batas atas berarti 5 gitu ya. Terus hasilnya adalah ini minus 0,02 sekian seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah mencari beda hingga kedua. Sekarang kita mencari beda hingga ketiga. Beda ketiga berarti ini dikurangi ini gitu ya. Ini kurangi ini berarti min 0,02 sekian dikurangi dengan min 0,05 sekian dibagi. Nah, ini yang atas kita pakai yang batas bawah jadi 1, yang bawah kita mencari yang kita pakai adalah batas atas menggunakan 5. Hasilnya adalah 0,00 sekian seperti itu ya. Nah, kita sudah mencari beda hingga gitu ya, beda hingga sampai ketiga. Nah, ini beda hingga itu ditentukan dari ordenya ya. Semakin banyak ordenya berarti beda hingganya juga semakin banyak. Karena kita menggunakan orde ketiga berarti kita beda hingganya sampai ketiga. Kalau kita ordenya 4 berarti beda hingganya sampai 4. Kalau ordenya 5 beda hingganya sampai 5 dan seterusnya ya. Oke, kita sudah tahu beda hingganya, baru kita masukkan ke rumus interpolasi orde menggunakan persamaan 6.3 ya. Persamaan 6.3 itu mana?
Nah, 6.3 itu yang ini ya. Yang ini sendiri. Nah, ini pakai yang ini. B0, B1 itu di beda hingga itu tadi. Tuh. Jadi kita masukkan saja, berarti pakai yang 0 itu adalah fx 0-nya, itu terus ada 0,4. Berarti yang ini ya, fx 1,x0 gitu. Terus dikalikan dengan x min 1, terus minus 0 yang ini ya, beda yang ini. Terus yang terakhir adalah yang ini 0,007 gitu. Ini dikalikan hasilnya orde ketiga itu 0,6 sekian. Nah, ini kalau misalnya kita cari errornya dengan len 2 dari kalkulator, ternyata hasil errornya itu adalah 9,3%. Nah, di sini sudah cukup bagus ya, sudah cukup kecil, yaitu 9,3%. Nah, ada satu lagi metode lain yang dianggap bisa memperbaiki dari metode polinomial ini. Masih ada lagi yang lebih bagus gitu ya. Yang terakhir itu adalah interpolasi Lagrange. Nah, persamaan Lagrange digunakan untuk memperbaiki dua metode sebelumnya. Dengan interpolasi Lagrange digunakan polinomial Lagrange orde ke n. Jadi Fn itu maksudnya adalah interpolasi orde ke n itu sama dengan sigma dari I itu sama dengan 1 sampai ke n. Itu adalah jumlah dari Lagrange kali F gitu ya, fungsi dari xi gitu ya. Dengan Lagrange itu sendiri itu adalah ini ya, ini merupakan tanda perkalian. Jadi x min xj dibagi xi min xj dikalikan ini dan seterusnya gitu ya. Ini dikalikan ini sendiri, dikalikan ini sendiri gitu. Nah, daripada bingung bagaimana sih Bu rumus Lagrange itu? Nah, kita langsung contoh saja ya. Nah, misalkan dari contoh sebelumnya kita selesaikan dengan Lagrange orde ketiga. Nah, ini misalkan F3, berarti interpolasi orde ketiga menggunakan Lagrange ya, dimana I-nya sama dengan 0 sampai ketiga, ini Lagrange-nya, ini adalah fungsi xi-nya. Jadi, kita ya ini dijabarkan, berarti Lagrange 0, Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3, dimana F-nya juga fx0, fx1, fx2, dan fx3, seperti itu. Nah, ini untuk mencari interpolasi ini ya, orde ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk mencari L0, L1, L2. L0, L1, L2 itu dari sini ya. Ini adalah rumusnya. Nah, ini maksudnya bagaimana Bu rumusnya ini? Jadi, ini ya, kalau saat kita mencari L0, jadi di sini kan ada I sama J ya. Ada I, ada J. Yang sebelah kanan tanda negatif itu, tanda kurang itu adalah J-nya. Nah, J itu dia adalah sama dengan 0 dan dia tidak akan sama dengan I. Dan yang sebelah kiri ada X dan ada XI-nya. Nah, di sini yang harus kita tandai di sini adalah J-nya itu tidak sama dengan I gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita contohkan di soal ini. Jadi kalau misalnya kita mencari L0, jadi di sini ada X-nya, jadi ini sama ya, ini X berarti juga X semua. Awalnya itu pasti X. Terus min XJ. Nah, XJ itu karena J itu dia tidak akan sama dengan I ya, karena di sini I-nya adalah sama dengan 0, berarti dia tidak akan sama dengan 0, tidak mungkin dia di sini ada 0-nya, berarti dia pasti X1 dibagi dengan XI sendiri, berarti ini adalah X0 min. Nah, kalau di sini X1, di sini juga X1, karena di sini sama ya, XJ di bawah juga XJ. Nah, ini dikalikan dengan sama X-nya tetap, terus min X2 dibagi dengan X0-nya, berarti sama dengan XI di sini, dikurangi dengan XJ, dan seterusnya, gitu ya. Jadi enak kok, ini ada polanya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan mencari L1, berarti X-nya itu yang sebelah kanan itu tidak akan mengandung X1. Jadi misalkan ini X min X0 langsung
loncat ke X min X2, tidak ada X min X1 karena I-nya sama dengan 1. Nah, untuk penyebutnya di bawah ini pasti ada X1 karena di sini ada XI ya di rumusnya tadi. Kalau ini X1 min, nah ini tinggal sama dengan yang atasnya gitu aja. X1 min X2, X1 min X3 dan seterusnya. Dan seterusnya ya, ini ada polanya sendiri. Kalau misalkan kalian menyimak dan bisa mengerti rumusnya dengan tanda-tanda ini insya Allah mudah ya gitu. Nah, udah tahu rumusnya L0, L1, L2, L3 bagaimana. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Contohnya, misalkan ada data ini ya, 1 sama dengan 0, 4 sama dengan 1,3, X2 sama dengan 1,7. Nah, kita disuruh mencari ln-nya sama dengan 2 menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, di sini ada ini ya, ada 3 data. Nah, kalau 3 data ini berarti kita menggunakan orde kedua gitu ya. Jadi di sini kita mencari interpolasi orde kedua di sini. Jadi ada tanda 2 di sini ya, orde 2. Jadi tinggal L0 kali fx0, L1 kali fx1, L2 kali fx2 seperti itu. Nah, kita mencari L0-nya dulu. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Karena L0 I-nya itu berarti kan sama dengan 0 tuh. Berarti sama dengan X min 0-nya nggak dipakai, berarti pakai X1 kali X min X2 gitu ya, dibagi dengan X0 ini sama dengan XI-nya tadi dikurangi X1, X0 min X2 dan seterusnya ya, sama dengan 0,8, untuk L1-nya 0,6, L2-nya adalah min 0,2 seperti itu. Nah, setelah itu kita mencari F2 di sini. F2-nya berarti ya tinggal masukkan ke rumusnya. Berarti 0,8 kali fx0 adalah 0, terus 0,6 sekian kali fx1 itu sama dengan 1,3 dan seterusnya. Nah, ketemunya adalah 0,56 ya. 0,56. Sehingga errornya itu adalah 0,6 sekian dikurangi dengan 0,5 ya. Nah, ini di sini errornya dia dia ternyata errornya masih besar ya, 18,4%. Nah, kenapa kok ini masih besar? Padahal dia sudah menggunakan metode Lagrange karena dia masih menggunakan orde 2 gitu ya. Nah, kalau orde 2 kan dia masih besar kayak tadi 18,4% ya. Coba 18,4% dibandingkan dengan yang metode kuadrat. Metode kuadrat tadi ternyata 18,4%. Dari sini dapat kita ketahui bahwa interpolasi kuadrat dengan interpolasi Lagrange yang orde 2 itu sama ya, ternyata ya. Hasilnya adalah 18,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengecilkan error atau untuk meminimais error itu adalah dengan cara menentukan ordenya. Semakin banyak ordenya berarti semakin bagus estimasinya, semakin kecil errornya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba-coba menggunakan orde yang lebih tinggi, misalkan orde 4, 5, 6 dan seterusnya, atau orde tinggi itu dia akan menemukan error yang paling kecil, yang paling bagus ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari interpolasi dari beberapa metode. Nah, di sini ada soal ya. Nah, di sini soal ini silahkan dikerjakan, tapi kayaknya tidak usah dikumpulkan ya, karena kita sebentar lagi UAS. Jadi, ini dikerjakan saja buat latihan sebagai belajar kalian di rumah, sebagai persiapan UAS ya. Nah, nanti pasti soal ini saya keluarkan di UAS. Jadi, ya diharapkan kalian mencobanya seperti itu. Oke. Di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di grup WA ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua.
Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.